Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kepada yang kita hormati Bapak Abdullah Isa SPDI MPDI selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah IAD, IPD, ISD, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan latar belakang mempelajari IAD. IAD saja ya. Yang IPD dan ISD-nya sudah ada lagi, ada beberapa, jadi hanya IAD saja. Sebenarnya pelajaran ini sudah dijelaskan oleh Pak Isa kemarin dan menurut saya itu sangat jelas. Mungkin di sini kami hanya menyampaikan intisarinya saja. Intisari berarti pengertian IAD serta tujuan dan pentingnya mempelajari. Jadi teman-teman, IAD bisa diketahui dari hurufnya IAD, I ilmu, kemudian A itu adalah alamiah dan D-nya adalah dasar. Jadi ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar ini sebenarnya sudah dimiliki oleh semua makhluk hidup, tidak terkecuali itu manusia ataupun hewan. Nah, yang membedakan antara manusia dan hewan ini satu-satunya itu adalah apa ya? Akal, betul. Satu-satunya yang membedakan adalah akal. Sehingga ilmu alamiah dasar yang ada pada hewan ini tidak bisa berkembang, sedangkan ilmu alamiah dasar pada manusia bisa berkembang dari zaman ke zaman hingga saat ini. Contohnya, ilmu alamiah dasar dimiliki oleh hewan. Saya ambil contohnya hewan lada ya. Hewan lada itu kalau dia ketemu dengan lawan atau sesuatu yang membahayakan, pasti akan bulunya akan berdiri. Nah, itu adalah salah satu ilmu alamiah dasar yang dimiliki oleh si lada ini untuk melindungi dirinya. Seandainya si lada ini memiliki akal, dikasih akal oleh Allah, kemungkinan si lada ini akan berpikir bagaimana caranya supaya bulu-bulunya ini tadi itu berkembang. Jadi mungkin dimodifikasi atau memberi sesuatu yang menarik sehingga terjadi perubahan-perubahan yang tidak tetap dari zaman ke zaman. Mungkin saja ada cahayanya atau mungkin ada warna-warninya seperti itu kalau seandainya si lada ini memiliki akal. Nah, contoh lain misalnya cicak ya. Cicak kalau ada lawan atau ada hal yang berbahaya pasti ekornya akan terlepas. Nah, seandainya cicak ini diberi akal, mungkin saja ekornya yang terlepas ini tadi dikasih apa itu GPS, sehingga nanti kalau misalkan dia pengen nyari lagi si ekornya nggak perlu rumit-rumit karena sudah ada GPS-nya. Itu misalkan ya. Nah, karena berhubung hewan ini tidak dikasih akal oleh Allah, sehingga ilmu alamiah dasarnya hanya berupa insting-instingnya saja, tidak mengalami perkembangan. Sedangkan manusia, ilmu alamiah dasar yang dimiliki manusia ini terus berkembang. Contohnya manusia dari melihat sebuah burung, seekor burung. Dari seekor burung ini kemudian manusia itu berpikir, dia pikirannya berkembang. Oh, dari burung ini saya bisa membuat kerangka pesawat, sehingga kemudian terciptalah pesawat terbang yang mana dari penglihatan manusia ke seekor burung. Nah, kemudian setelah itu manusia ilmu alamiah dasarnya misalkan ketika dilihat ya, kemudian ilmu alamiah dasar lain seperti berjalan. Dari berjalan ini manusia dari masa ke masa mengembangkan ilmunya bagaimana caranya supaya manusia itu tidak hanya berjalan untuk mempersingkat waktu dari tempat yang jauh,
dekat, sehingga terciptalah yang namanya waktu itu sepeda. Kemudian terus berkembang menjadi sepeda motor, kemudian berkembang lagi menjadi mobil, dan seterusnya sampai saat ini. Nah, itulah teman-teman kenapa ilmu alam yang dasar ini perlu dikembangkan supaya, jadi tadi tujuannya supaya manusia itu lebih maju dari kehidupannya dari masa ke masa. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya ilmu alamiah dasar ini apabila tidak terhubung dengan yang namanya iman dan takwa. Ilmu alamiah dasar ini kan terbentuknya dari iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila ilmu alamiah dasar ini yang terhubung dari iptek kemudian tidak disambungkan dengan intak, maka tidak bisa berjalan. Begitupun sebaliknya, apabila intak tidak digabungkan dengan intek, itu pun juga tidak akan berjalan. Jadi harus seimbang. Iptek apabila tidak ada intaknya, ilmu pengetahuan teknologi apabila tidak ada iman dan takwa, hanya suara biasa aja di ketinggian. Nah, kalau misalkan orang itu hanya mengedepankan intaknya tanpa adanya iptek, maka dengan gampang akan mengatakan bid'ah. Kamu menggunakan mikrofon memanggil orang-orang untuk sholat, kamu bid'ah karena kamu menggunakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, maka dari itu intak dan iptek harus selaras seiring berjalan bersama-sama agar tidak menjadi manusia-manusia yang ateis dan menjadi manusia-manusia yang fanatik. Jadi itu ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun